Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ender nomor 501 ayat 2. Ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Rabu 5 April 2023, tertulis dalam Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ailomodo rohani Jehovah mida bangsona, dipaheido akan adangol marhiti-hiti hatuaun. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, firman Tuhan hari ini adalah bagian daripada nyanyian kemenangan bagi orang Israel, di mana dikatakan bahwa pemazmur mencoba mengingatkan umat Israel dan mereka diajak untuk senantiasa bersyukur dan memuji Tuhan karena kemenangan yang mereka terima, yang mereka peroleh, bukan karena kepintaran mereka, bukan karena kekuatan pasukan perang mereka, bukan karena kecanggihan alat perang mereka, tetapi hanya karena pertolongan Tuhan saja. Di mana dikatakan bahwa Tuhan akan berperang asalkan mereka diam, melakukan perintah Tuhan. Itu sudah dapat dirasakan oleh umat Israel ketika mereka juga mengikuti apa yang dikatakan oleh perintah Tuhan. Maka ketika mereka menaati dan melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka mereka akan menang, mengalami kemenangan-kemenangan yang gemilang. Mereka bisa menaklukkan musuh-musuh mereka hanya karena Tuhan yang menolong. Tembok Jeriko dapat mereka robohkan hanya karena mereka taat. Dan ketaatan itu terjadi adalah ketika mereka mau melakukan kehendak Tuhan dengan mengosongkan pikiran mereka, tidak mengandalkan pikiran mereka, tidak hanya berpegang kepada kemampuan mereka, tapi selalu berserah diri kepada Tuhan. Dan itu terjadi kalau kita memiliki sifat yang rendah hati. Dikatakan tadi sih, sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan berkenan kepada umat-Nya karena Tuhan sudah memilih mereka. Kasih Tuhan sudah dilimpahkan atas hidup mereka. Dari umat-Nya hanya dituntut supaya mereka beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan dikatakan di situ juga, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Orang yang rendah hati, contoh kerendahan hati sudah ditunjukkan Yesus melalui kehadirannya di dunia ini, sebagaimana dikatakan dalam Filipi 2.
Dia mengosongkan diri. Dia meninggalkan kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti manusia, taat sampai mati. Kerendahan hati itu ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Dan itu dikatakan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang rendah hati juga. Menghilangkan ego kita, menghilangkan kesombongan-kesombongan kita. Karena semuanya itu hanya bersumber daripada Tuhan, dan itu tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu kita dituntut supaya senantiasa rendah hati, hindarkan kesombongan. Baik dalam hal harta duniawi maupun dalam hal rohanimu. Kita masih orang-orang yang berkekurangan. Mempunyai kelemahan-kelemahan kita. Masih banyak orang yang di atas kita. Oleh karena itu tetaplah rendah hati. Jangan mau jatuh kepada sikap kesombongan. Karena dikatakan tadi bahwa ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Keselamatan bukan hanya sebatas keselamatan dunia ini. Keselamatan itu sampai kepada kehidupan yang kekal dalam kerajaan surga. Itu sebabnya Yesus harus menderita, mati di kayu salib, dikuburkan, dan dibangkitkan kembali, naik ke surga sebagaimana dikatakan, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu di rumah Bapa, supaya di mana aku ada, maka kamu ada di situ bersama-sama dengan Bapa. Keselamatan sudah disediakan bagi kita. Keselamatan itu sudah diberikan sebagai mahkota yang akan disematkan dalam hidup kita. Oleh karena itu, jangan pernah ragu-ragu untuk mengakui Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Dia mati di kayu salib adalah untuk menebus engkau, untuk mewakili engkau, sehingga jangan lagi berbuat dosa. Dan selalu kita percaya, setia kepadanya, karena kita adalah umat Tuhan. Tuhan berkenan kepada umatnya yang setia kepadanya, yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya, yang percaya kepada anaknya Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Oleh karena itu, bersukacitalah dalam kehidupanmu, lakukan pekerjaanmu sebagai bukti Anda sudah ditebus Tuhan, dan tindakan, perbuatan, pekerjaan, pelayanan Anda berkenan kepada Tuhan, maka mahkota keselamatan sudah disediakan Tuhan bagi kita. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini kami bersukacita karena kami diteguhkan bahwa Tuhan berkenan kepada umat-Mu yang setia kepadamu. Tapi kami sering lupa meninggalkan Engkau, ya Tuhan. Oleh karena itu ampuni kami, berikan kami menjadi upah atas pengorbanan Yesus Kristus yang sudah mati di kayu salib, berkorban untuk kami, menggantikan kami untuk menerima hukuman-Mu, supaya kami memperoleh mahkota keselamatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkat Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, lakukan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya sebagai bukti Anda berkenan kepada Tuhan. Horas.